Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Wandi Syahindra. Kali ini kita akan membahas tentang section pada Google Form pada sesi kedua ini. Baik, di sesi kedua ini kita akan membuat beberapa section. Di antaranya section tersebut nanti akan saling memanggil antara section 1 dengan section yang kedua. Nah, bagaimana dan apa itu section dan section bercabang? Mari kita lihat materinya. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe, like, dan komen, serta dibagikan ke yang lain, sehingganya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk mengakses Google Form, tentu kita akan login pada Drive ya. Jadi silakan akses drive.google.com. Baik. Kemudian kita akan membuat Google Form baru. Ya, di sini ada New. Kemudian ada Google Form dan kita memilih Blank Form. Nah, untuk kali ini kita akan membuat skenario, di mana saya sudah membuatkan skenario untuk pendaftaran calon mahasiswa baru. Ya. Jadi di sini ada judulnya. Kita akan membuat judul yaitu form pendaftaran mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Kemudian ini ada description-nya nanti. Kemudian nanti akan ada terdiri dari beberapa section, ya. Di sini terdiri dari total sebanyak 6 section. Jadi section pertama adalah biodata, terdiri dari pas foto, nama lengkap sampai tanggal lahir. Kemudian section yang kedua adalah kontak, nick, alamat misalnya ya, nomor telepon, nomor HP, email. Ketiga itu terkait tentang informasi sekolah, yaitu tahun lulusnya tahun berapa, nama SMTA-nya, jenis MTA-nya apa, kemudian lulus SMA. Nah, di sini yang kita akan menjadi poin kita, materi kita pada hari ini adalah pada question lulus SMA, di sini ada pilihan sudah dan ada pilihan belum. Nah, pada saat responden memilih sudah, maka section ini kita akan setting menuju ke section yang terkait tentang sudah lulus, di mana pada section sudah lulus tersebut akan ada upload file, upload nilai, ya, dan rata-rata nilai ujiannya, misalnya seperti itu. Jika responden memilih belum, maka akan diarahkan ke section upload file SKS, surat keterangan lulus. Nah, jadi di sini poin untuk section bercabang, ya. Baik, jadi ada section keempat, section yang kelima belum lulus, kemudian yang terakhir adalah section 6 yaitu fakultas, memilih fakultas dan prodi. Baik, kita mulai saja, mulai dari membuat judul Google Form-nya. Form pendaftaran mahasiswa baru. Kita buat. Oke, ini adalah judulnya. Kemudian kita akan buat lagi adalah description-nya. Ya, description-nya kita copy dan kita paste di form description ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan tambahkan terlebih dahulu themes-nya ya. Supaya lebih cantik, kita pilih choose header. Header-nya pada bagian kelompok work and school.
kita memilih misal gambar yang cocok untuk Google Form kita ya. Baik, mungkin saya memilih yang ini saja. Insert. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama kita akan tambahkan untuk bagian section yang pertama adalah biodata umum, mulai dari pas foto. Ya. Pas foto. Oke, kita tambahkan. Dan untuk answer-nya kita pilih file upload. Ini kita continue saja. Let's respondent upload files to drive. Artinya semua file yang diupload oleh responden akan masuk ke dalam Google Drive kita. Ya, sehingganya Google Drive akan membuatkan folder khusus terkait upload file. Kita continue. Kemudian kita bisa filter tipe foto yang bisa diupload oleh responden. Kita pilih image saja, apapun image-nya, apakah itu JPEG, apakah itu PNG, maka itu masuk ke dalam format file image. Kemudian maximum number of files itu hanya satu yang kita izinkan. Maksimum file size-nya kita hanya mengizinkan maksimal 10 MB saja ya. Tapi kita bisa memilih berapa maksimal file yang bisa diupload oleh responden. Saya memilih 10 MB. Kemudian kita tambahkan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, nama lengkap. Kita buat nama lengkap. Dan tipe answer-nya adalah short answer ya. Kita tambahkan berikutnya jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ada pilihan, kita menggunakan multiple choice ya. Dan kita buat pilihannya adalah yang pertama laki-laki, kemudian yang kedua adalah perempuan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tempat lahir. Oke. Tempat lahir itu biasanya short answer jawabannya untuk tipe jawabannya. Kemudian tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir. Untuk tipe answernya adalah date ya. Sehingga di sini formatnya bulan dulu, hari dan tahun. Jadi tergantung dari settingan settingan di Google Drive Anda masing-masing ya. Baik. Jika dalam bahasa Indonesia ya biasanya hari dulu, bulan dan tahun. Baik, kemudian berikutnya adalah habis ya. Sehingganya untuk section yang pertama itu selesai. Jadi pas foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Baik, ini saya buang dulu. Nah, inilah untuk section yang pertama. Nah, kemudian kita akan membuat section yang kedua, itu terkait tentang identitas kontak ya. Salah satunya nanti ada NIK, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Baik, untuk membuat section baru, maka di sini ada yang namanya Add Section. Ya, pada bagian bawah ini ada Add Section, kita tinggal klik saja. Nah, maka di sini akan kita temukan Section 2 of 2. Nah, judulnya kita akan buat terkait tentang ya kontak misalnya ya. Oke. Baik, kita tambahkan pertanyaannya. Mulai dari yang pertama adalah NIK. Ya, NIK. Ya, NIK. Itu adalah short answer. Tipe jawabannya nanti. Kemudian yang kedua adalah alamat. Baik,
Itu juga nanti jika dia panjang maka kita memilih tipenya adalah paragraf. Jika jawabannya long answer, ya. Kemudian kita tambahkan lagi nomor telepon. Misalnya seperti itu ya. Nah, oke, kita paste nomor telepon. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nomor HP. Oke, nomor HP. Kita tambahkan question berikutnya adalah nomor HP. Nah, khusus untuk nomor HP, ada teks yang mungkin kita bisa filter, sehingganya memaksa untuk responden membuat karakter khusus yang kita inginkan. Misal, biasanya pada nomor HP itu 08, ya. Nah, angka 0-nya diganti biasanya positif 62. Nah, bagaimana caranya positif 62 itu mengharuskan responden untuk menginput angka atau karakter positif 62. Nah, maka di sini pada bagian titik-titik ini ada apa namanya pilihan. Di sini ada description, ada response validation. Nah, kita memilihnya response validation. Nah, di sini ada number, ada text, ada length, ada regular expression. Nah, karena kita terkait tentang karakter khusus, maka kita memilihnya dengan text, ya, memilihnya dengan text. Kemudian kita memilihnya konten yang berisi, ya, bisa konten, don't contain, email atau URL. Nah, dalam hal ini kita memilihnya adalah contents. Apa yang akan kita masukkan contents-nya adalah yaitu karakter positif 62, ya. Nah, karakter positif 62 ini yang mengharuskan ada pada jawaban di nomor HP tersebut. Sehingganya jika responden tidak membuat karakter positif 62, maka ini akan dianggap kurang lengkap, ya, atau dianggap salah. Baik, seperti itu cara melakukan validation setiap jawaban yang akan diinputkan oleh responden. Contohnya kita contohkan, misal ya, saya print preview terlebih dahulu. Oke. Tadi berada di sini. Nah, contoh seperti ini ya, pada bagian nomor HP. Misal kalau saya hanya membuat 0852, ya. Nah, maka Google Form akan membuat pesan must contain positif 62. Sehingga diharuskan responden membuat angka positif, karakter positif 62. Jika sudah ada angka positif 62, karakter positif 62, maka tidak ada lagi pesan error di Google Form tersebut. Nah, seperti itu cara melakukan validasi setiap jawaban yang diinputkan oleh responden. Baik, kita lanjut lagi. Setelah nomor HP itu adalah email. Ya, kita tambahkan lagi email. Baik, nah email ini juga kita bisa pilih sesuai dengan apa namanya respon validation-nya, ya. Nah, kita klik, kemudian kita bagian teks, ya, masih pada bagian teks. Contain-nya adalah kita bisa memilih email, ya, kita bisa memilih email. Nah, sehingganya Google Form akan mendeteksi apakah email tersebut sesuai dengan format email pada umumnya atau tidak. Baik, kemudian terakhir sudah. Nah, ini untuk pada section yang kedua. Nah, section yang ketiga kita akan membuat informasi sekolah. Ya, kita tambahkan section yang ketiga, add section. Judulnya adalah informasi sekolah. Baik, kita tambahkan pertanyaannya mulai dari tahun lulus. Ya, tahun lulus. Oke. Baik, kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya adalah
nama SMTA-nya. Ya, nama SMTA. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita menambahkan jenis SMTA. Ya. Jenis SMTA. Oke, ini kita kopas saja. Oke. Kita menggunakan bisa multiple choice tipe jawabannya atau kita menggunakan drop down ya. Artinya seperti list ya. Akan muncul list. Kita gunakan drop down saja. Di sini saya pastikan paste. Oke. Baik, kemudian kita tambahkan masih ada lulus ya. Oke. Kita tambahkan pertanyaan berikutnya adalah terkait apakah sudah lulus SMA atau SMTA. Baik, nah pilihannya ada dua, yaitu sudah dan belum. Sudah dan belum. Kita harus menggunakan multiple choice, ya. Nah, di sini ada sudah lulus, misalnya. Dan yang kedua belum lulus. Nah, oke. Nah, selesai untuk section yang ketiga. Sekarang kita akan membuat section yang keempat, di mana section yang keempat ini adalah lompatan jika responden memilih sudah, maka akan langsung dicabangkan atau diarahkan ke section yang keempat, di mana responden harus mengupload file ijazahnya, file nilainya mungkin, dan rata-rata nilainya. Atau jika responden memilih jawaban belum, maka akan diarahkan kepada section yang kelima, yaitu hanya mengupload file SKL saja. Ya, seperti itu skenario-nya. Baik, kita buat dulu section yang keempat untuk sudah lulus. Tambahkan X section. Namanya adalah sudah lulus ya, judulnya. Sudah lulus. Oke, tambahkan pertanyaannya yaitu upload file ijazah. Upload file ijazah. Kita copy saja. Oke, tipenya adalah file upload ya. File upload. Kemudian kita filter saja dokumennya, yaitu bisa PDF dan bisa image. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk upload ya mungkin nilainya ya, jika ada nilai. Oke. Kemudian tipe filenya adalah file upload. Dan kita juga filter tipe filenya hanya PDF dan image. Kemudian kita tambahkan lagi rata-rata nilai ujian. Ya, rata-rata nilai ujian. Nah, oke. Ini jawabannya adalah short answer saja ya. Baik. Nah, untuk upload file nilai, tentu mungkin bisa kita, ini bukan upload file nilai ya. Rata-rata nilai ujian. Rata-rata nilai ujian UN. Oke. Rata-rata nilai UN-nya. Nah, mungkin di rata-rata nilai UN, mungkin kita bisa memfilter angka berapa yang diharuskan diinput ya. Mungkin kita coba cek pada bagian titik 3 kali ini, kita buat respon validation. Nah, di sini ada number text length regular ya. Di sini ada number. Oke. Nah, kita pilih numbernya. Di sini ada pilihan greater than ya. Itu artinya lebih besar dari ya. Kemudian greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan ya. Kemudian less than, kecil dari, less than or equal to, kecil dari atau sama dengan. Equal to itu sama dengan, not equal to tidak sama dengan, between antara ya. Range misalnya antara 10 sampai 30 misal. Not between tidak di antara,
Ya, is number itu adalah numbernya, ya. Dan wall number. Baik. Nah, sekarang kita menginginkan bahwa tentu mungkin bisa jadi siswa yang dinyatakan lulus, ya mungkin ya, ini kita mungkinkan saja bahwa nilainya lebih dari, misal lebih dari 60. Ya, kita bisa buat seperti itu ya. Maka kita hanya memilihnya ada greater than atau greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan 60. Nah, artinya jika ada responden yang membuat angka kecil dari 60, maka jawabannya tidak diterima. Ya. Yang diterima adalah angka 60 sama dengan 60 atau lebih besar dari 60. Nah, seperti ini jika kita akan memvalidasi setiap jawaban pada Google Form. Kita bisa buat seperti itu. Baik, kemudian section yang kelima kita buat tambahkan X section. Ya, untuk belum lulus. Ini hanya upload file SKL saja. Oke, ini untuk belum lulus. Tambahkan pertanyaannya, yaitu upload file SKL saja. Ya. Tipe jawabannya adalah file upload. Dan kita filter juga hanya PDF dan image yang bisa diupload. Oke, section kelima hanya satu pertanyaan saja. Dan kemudian kita akan membuat section yang keenam, yaitu fakultas prodi. Oke, kita tambahkan X section lagi. Fakultas prodi ya, judulnya fakultas prodi. Fakultas dan prodi. Oke. Nah, di sini pertanyaan adalah pilihan fakultas dan prodi yang diinginkan. Nah seperti ini ya. Dan kita ini pilihannya banyak ya. Oke, pilihannya banyak. Ini kita copy aja. Dan kita menggunakan bisa menggunakan multiple choice. Jika kita menggunakan multiple choice, artinya fakultas dan pilihan fakultas dan prodi itu hanya satu saja yang bisa dipilih. Nah, sementara calon mahasiswa bisa memilih ya lebih dari satu pilihan prodinya dan maksimal hanya 3 prodi saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tentu saja kita tidak bisa memilih multiple choice ya. Dan kita juga tidak bisa menggunakan drop down. Kita hanya bisa memilih yang namanya checkbox. Sehingga checkbox ini memungkinkan responden bisa memilih pilihan lebih dari satu pilihan. Dan bagaimana caranya kita membatasi hanya 3 pilihan saja. Tidak boleh lebih. Kita pilih dulu checkbox dan kita paste dulu jawabannya. Nah, oke. Semuanya sudah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya responden hanya boleh memilih ya, maksimal hanya 3 saja. Jadi boleh 1, boleh 2, tapi maksimal hanya 3. Oke, caranya adalah lagi-lagi di bagian ya, respon validation. Ini kita klik. Nah, oke. Nah, pada bagian respon validation ini ada pilihan ya. Ada select at least, select at most, atau exactly. Ya. Kalau yang pilihan yang pertama, at least, artinya setidak-tidaknya. Ya. Setidak-tidaknya berapa misalnya? 3 saja gitu. Ya, hanya 3 saja. Nah, maka kita jika ketentuannya harus memilih hanya 3, harus memilih maksimal 3 saja atau harus memilih 3 prodi, maka kita pilih yang exactly ya, artinya angka 3.
seperti itu. Jadi tidak boleh, jadi kalau ketentuan menggunakan exactly, maka tidak boleh 1, tidak boleh 2, tapi harus 3. Seperti itu. Oke. Tapi kalau at least 3, setidak-tidaknya 3, boleh lebih. Nah, itu ya. Baik, kita pilih yang select exactly ya. Jadi harus 3. Ya, harus 3. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Harus 3. Oke. Baik. Kita contohkan. Kita coba cek ya. Coba kita preview. Seperti apa dia. Kita nextkan dulu dia di section yang kelima ya. Kalau nggak salah. Oke. Oh, ke-6 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jika kita melakukan satu checklistan saja pilihan, maka di sini dia akan kasih keterangan must select exactly 3 option. 2 masih ada keterangan errornya. Jika kita memilihnya sudah 3, maka akan hilang. Maka ini diizinkan. Tapi jika kita memilih tambahkan 1 lagi, maka tidak diperbolehkan lagi. Karena kita sudah melebihi checklistannya. Kita sudah 4. Karena yang seharusnya hanya 3 dan harus 3. Seperti itu. Oke, nah seperti itu pilihan untuk validasi jawaban untuk pilihan dan prodi. Baik, nah selesai ya. Sehingga kita punya 6 section. Kita mempunyai 6 section. Nah, apa yang akan menjadi percabangan di section adalah pada bagian section yang ketiga ini, yaitu di pertanyaan lulus SMA, sudah atau belum. Jika pilihannya sudah, maka akan diarahkan ke section yang keempat. Jika pilihan responnya adalah belum, maka akan diarahkan ke section yang ke-5. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Oke, nah di sini kita klik dulu, aktifkan klik di pertanyaannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk melakukan section bercabang, maka di sini setiap jawaban ini ya, maka di sini kita coba klik pada bagian titik 3 kali. Di sini ada yang namanya Go to section based on answer. Kita klik. Nah, di sini filternya kita akan menuju kemana jika responden memilih sudah lulus. Ya, maka kita akan memilih pada section yang keempat untuk sudah lulus ya. Kita pilih section yang keempat. Nah, sehingga jika responden memilih sudah lulus, maka akan diarahkan ke section yang keempat. Kemudian untuk yang belum lulus, kita akan arahkan pada section yang belum lulus, yaitu section yang kelima. Nah, hanya seperti itu saja untuk section yang bercabang. Oke, kita coba lihat preview-nya. Nah, oke. Ini adalah section yang pertama. Setelah mengisi pas foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, next. Kemudian section yang kedua ada kontak, nick, alamat, telepon, nomor HP, email, ya. Kemudian next. Ada tahun lulus, nama SMA, ya, jenis SMTA-nya. Nah, jika responden memilih sudah lulus, misal kita pilih sudah lulus, maka akan diarahkan ke section yang kelima tadi yang sudah kita cek dulu, ke section yang keempat pada bagian sudah lulus ya. Kita coba, kita pilih sudah lulus, kita next. Nah, maka akan diarahkan ke section sudah lulus ya. Ada upload file ijazah, ada upload file nilai dan rata-rata nilai UN. Nah, di sini tadi ada kita memfilter untuk rata-rata nilai UN-nya. Jika dia lebih besar atau sama dengan 60, maka diizinkan untuk menginputnya. Tapi jika
kurang dari 60 maka tidak diizinkan. Contoh, kita buat angka 50. Ya. Kita klik di sembarang tempat. Nah, di sini akan muncul must be a number greater than or equal to, ya. Nomor angka harus lebih besar atau sama dengan 60. Nah, di situ filternya untuk validasi jawaban yang diinputkan oleh responden. Jika kita membuat angka 60, maka pesan error itu tidak ada. Begitu. Baik, kemudian jika kita memilih, kita back dulu, jika kita memilih belum lulus, ya, maka yang akan muncul adalah section yang ke-5, ya. Yang ke-5, yaitu hanya mengupload file SKL, surat keterangan lulus saja. Oke. Nah, jadi pada saat responden memilih sudah lulus ataupun belum lulus, ya, begitu kita next kan dan responden sudah menjawab upload file ijazah, nilai dan nilai rata-rata, jika di next kan apa yang terjadi? Nah, di sini belum diarahkan ke section mana yang akan diinginkan, ya. Nah, tentu saja kita akan coba men-setting setelah section keempat sudah lulus, setelah responden memilih sudah lulus, dan atau di section yang kelima belum lulus, maka akan diarahkan kemana? Nah, tentu saja akan diarahkan ke pertanyaan berikutnya adalah fakultas dan prodi. Nah, sehingganya untuk section 4 sudah lulus, di bagian after section keempat ini, kontinya kemana? Kontinya kita arahkan ke fakultas dan prodi. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk section yang kelima, untuk yang belum lulus, kita akan arahkan after section kelimanya itu adalah ke fakultas dan prodi, yaitu section yang ke-6. Nah, seperti itu. Oke, mari kita lihat. Kita preview lagi. Ini kita next dulu. Kemudian ini adalah section yang kedua, kita next. Kemudian ini section yang seperti ini, ya. Lulus SMA, kita pilih lulus. Next, dia akan mengarah ke section sudah lulus tadi, ya, section yang keempat. Dan begitu sudah, jika responnya sudah menjawab, maka begitu kita next kan, dia akan mengarah ke, ya, section ke-6, fakultas dan prodi. Baik itu pilihan yang belum lulus maupun pilihan yang sudah lulus. Tetap sama-sama menuju ke section yang ke-6. Maka kita next. Maka dia akan mengarah ke form fakultas dan prodi seperti ini, ya. Nah, jika sudah selesai memilih, ya, 3 pilihan yang diharuskan, maka tinggal submit. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita contohkan, ya. Kita contohkan pengisiannya. Baik, kemudian kita coba mengisi lengkap, ya, untuk form ini, ya, sehingga kita nanti bisa dapat jawabannya. Bagaimana nanti kita akan melihat respons yang muncul di tab ini dan kita akan unduh datanya, ya. Baik, kita coba preview lagi dan kita isi. Mulai dari session yang pertama adalah pas foto. Kita add file, klik, kemudian kita akan ambil atau upload filenya. Oke. Baik, misal kita memilih salah satu gambar, ini hanya sekedar contoh saja, ya. Kita klik, gambarnya open. Kemudian upload. Baik, pas foto sudah, kemudian nama lengkap, misalnya Wandi Syahindra, kemudian jenis kelamin laki-laki, ya, kemudian tempat lahir, misal di Curug, kemudian tanggal lahir, bulannya, bulan 7, ya, date-nya tanggal 11,
tahunnya 1981. Oke, kemudian next. Nick-nya ya kita buat dulu misal 21 misalnya gitu ya. Misal alamat Jalan Suprapto, ya, Kabupaten Lebong, Kota Curug, nomor teleponnya 0732, ya. Nomor handphonenya 0852 ya 68 45. Oke. Nah, di sini ada kesalahan yang kita input, ya. Kesalahan yang kita input. Must contain positif 62. Maka kita harus membuatkan karakter positif 62 untuk pengganti angka 0. Email ya, wandi.ruangkuliah@gmail.com. Nah, kalau kita salah membuat email, maka bisa jadi nanti akan ada pesan error. Must be valid email, ya. Must be valid email. Maka ini alamat emailnya belum lengkap. Atau kalau misalnya kita nggak pakai add, ya, itu kan bukan formatnya email ya, maka bisa jadi akan muncul error ya, seperti ini, must be a valid email. Maka karena kita dianggap tidak valid ya. Nah, yang validnya seperti ini. Seperti itu. Oke, kemudian kita next. Informasi sekolah. Ya, misal tahun sekolahnya misal sekarang 2021. Misalnya SMA-nya SMU 2 Curug misalnya. Kemudian jenis SMPA-nya adalah SMU IPA misalnya. Apakah sudah lulus? Sudah, misalnya gitu ya. Next. Silakan upload file ijazahnya. Ya, kita upload. Yang gambar ini kita pilih, misal. Oke, kita upload. Kemudian upload nilainya, anggap jika ada nilai ya. Hanya pengandaian saja. Ini kita misalnya kita pilih salah satu saja sebagai contoh saja. Upload. Rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai kita buat mungkin angkanya 85. Artinya yang dianggap lulus lah jika memang ada ketentuannya. Baik, kemudian next. Nah, pilihan yang berikutnya adalah fakultas dan prodi. Nah, di sini ketentuannya harus memilih harus 3 ya, harus 3. Kita milih misalnya ada apa, misalnya ada matematika, ada bahasa Inggris misal. Oke. Kalau sudah 4 kali nggak mau, nggak boleh. Exactly harus 3. Oke. Baik, kemudian kita submit, ini yang terakhir, atau mengirim form untuk mengirim data. Oke, diproses dan form kita akan selesai diproses. Your response has been recorded. Nah, di sini kata-kata ini kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti dengan kata-kata yang kita inginkan. Ya. Di mana menggantinya? Mengganti ini adalah pada bagian setting. Ya, pada bagian setting. Di sini ada presentation. Ya. Dan di sini ada your response has been recorded. Ya, artinya kata-kata your response has been recorded ini bisa kita ganti dengan kata-kata kita. Misal, terima kasih telah melakukan pendaftaran calon mahasiswa. Data Anda telah tersimpan ya. Tersimpan.
Di sini ada judul berikutnya, silakan ikuti ujian pada tanggal sekian, misalnya gitu ya. Nah, ini hanya sekedar contoh saja untuk pemberitahuan kepada responden apa yang mereka harus lakukan setelah mereka mengirimkan submit. Ya, maka di sini ada confirmation message. Ini kita save. Nah, kata-kata ini, ya, kata-kata terima kasih dan lain sebagainya ini begitu kita save akan muncul setelah para responden mengirimkan atau mengklik tombol kirim, akan muncul di sini, ya. Your response has been recorded ini akan diganti dengan pesan yang kita buat tadi. Baik, nah sekarang kita lihat di sini ada satu respon yang telah mengirim data, ya. Di sini ditandai dengan angka 1. Kita coba klik. Ya, kita coba klik. Coba kita klik, kemudian kita akan lihat di sini, ya. Dan di sini akan lengkap semuanya, ya. Pada bagian multiple choice akan dibuatkan grafiknya. Di sini tanda warna biru 100% karena hanya laki-laki yang memilih, karena hanya baru satu respon. Jika sudah banyak respondennya antara laki-laki dan perempuan, nanti akan muncul grafik seberapa banyak laki-laki persenannya yang mendaftar dan seberapa banyak perempuan yang mendaftar. Ya. Nah, di sini akan kita lihat data-datanya. Nah, seperti ini juga akan ada grafik. Ini akan memudahkan kita untuk membuatkan data, analisis datanya, ya, atau laporan datanya, sehingga kita bisa mengcopy chartnya, ya, mengcopy grafiknya untuk kita pindahkan ke Word misalnya. Nah, di sini ada datanya, semuanya ada, dan juga termasuk pada pilihan fakultas dan prodi. Nah, bagaimana cara mengambil datanya sehingga kita bisa ekspor ke, ya, kita ambil, ya, kemudian kita akan buka di Excel. Di sini ada tanda create spreadsheet, ya, diklik, ya. Nah, di sini kita bisa buat create a new spreadsheet, namanya ini. Kita create, coba kita create. Oke, nah sudah. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke Google Spreadsheet-nya, ya, Excel-nya Google, ya, Excel-nya punyanya Google. Nah, di sini akan dibuat, ya, mulai dari timestamp-nya, ya, artinya kapan dilakukan oleh si responden, jamnya, tanggalnya, harinya, tahunnya, ya, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, sampai sesuai dengan pilihan, ya, sesuai dengan pilihan yang sudah dibuat oleh responden, ya, begitu. Nah, seperti ini. Nah, ini akan banyak jika respondennya juga mengisi banyak. Oke. Terus bagaimana cara mengambilnya untuk mengolahnya di Excel biasa, ya? Dan kita bisa tinggal file, kita tinggal download, ya, seperti ini. Download, cara yang pertama, kita tinggal download saja. Ini kita tinggal save, oke, dan akan terdownload, ya. Atau cara yang kedua, kita bisa ambil di sini, ya. Otomatis nanti di Google Drive kita akan muncul tambahan file baru, yaitu form Excel, ya. Ini kita juga bisa download. Klik kanan, kemudian pilih download. Nah, kita save. Atau langsung kita bisa open. Kita klik OK. Nah, maka akan langsung terbuka di Excel Microsoft. Enable Editing. Nah, ini kita bisa olah datanya. Ya, kita bisa olah datanya. Nah, seperti itu cara membuat form Google dengan berbagai macam
section dan saling memanggil antara section yang satu dengan yang lainnya, ya, untuk session bercabang. Jika ada pertanyaan, silakan Anda menuliskannya di kolom komentar, ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.